Inilah gerbang barat menuju Yogyakarta dari Purworejo, Jawa Tengah. Tanah penuh sejarah dan pesona tersembunyi, bukan sekedar perbatasan, tapi petualangan budaya, cita rasa, dan cerita lokal yang siap kamu jelajahi. Halo sahabat semuanya, kali ini saya ada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jadi di belakang saya ini adalah pintu gerbang masuknya kendaraan dari arah Purworejo, dari arah Jakarta ke Yogyakarta. Hari ini terpantau masih lengang teman-teman ya, mungkin karena saat ini juga banyak jalan yang bisa ditempuh untuk menuju ke Yogyakarta atau kota-kota lainnya. Nah, dari perbatasan Purworejo Yogyakarta ini, layar jelajah memberikan informasi kepada sahabat-sahabat semuanya. Ya sobat jelajah semuanya, kita sekarang lagi ada di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Tepatnya keluar dari Kabupaten Purworejo dan masuk ke Kulon Progo. Nah, ini dia teman-teman semuanya, salah satu gerbang barat menuju Jogja yang kadang suka kelewat. Underrated ya teman-teman, padahal banyak banget yang bisa kita temuin di sepanjang jalur ini. Begitu masuk wilayah Kabupaten Kulon Progo ini, kita langsung disambut dengan pemandangan khas pedesaan yang adem banget deh pokoknya. Jalannya mulus, suasananya tenang, dan udara di sini masih segar banget bro. Kalau lu perhatikan, daerah sini punya banyak kebun kelapa dan sawah-sawah yang luas. Cocok banget deh buat healing tipis-tipis sambil gas motor pelan-pelan. Nah, nggak lama kita akan ngelewatin kawasan Bandara JIA alias Yogyakarta International Airport. Bandara ini jadi salah satu landmark baru yang bikin akses ke Jogja makin gampang teman-teman. Apalagi buat yang dari luar kota naik pesawat. Bangunannya modern, keren, dan di sekitarnya mulai rame kafe-kafe dan tempat nongkrong hits. Tapi tenang, suasananya pedesaan masih terasa, belum sebarat kota Yogyakarta. Oke, jadi selain sahabat semuanya bisa menikmati suasana jalur di pedesaan ini, teman-teman juga akan bisa melewati beberapa destinasi wisata di sebelah kanan. Jadi teman-teman bisa mampir ke Pantai Glagah ya teman-teman. Jadi rute ini sangat dekat sekali dengan pantai selatan ya teman-teman, Samudra India, dan sangat mudah ditemukan teman-teman. Dan jika melalui jalur ini teman-teman bisa mampir sekedar untuk melepas lelah dan melihat suasana di pantai. Jadi dalam perjalanan kali ini kita akan melihat situasi jalur menuju ke jantung kota Yogyakarta teman-teman ya. Dari arah barat, perbatasan dari Jawa Tengah, kita melewati kota Wates, dan kita akan melewati beberapa jalur di sebelum kota Yogyakarta ini, seperti apa suasananya, dan kita akan menemukan apa saja. Dan sebentar lagi kita akan menemukan atau kita akan melewati terminal Wates ya teman-teman, dimana terminal ini merupakan tempat berhenti dan lewat bus-bus yang akan menuju atau dari Jakarta dan kota-kota di Jawa Barat ya teman-teman. Dan di sebelah kiri ini adalah terminal Wates. Lanjut gas dikit teman-teman, kita masuk ke kota Wates, ibu kotanya Kulon Progo.
Kota kecil yang bersahaja ini tapi punya vibe yang unik. Banyak warung kopi tradisional di pinggir jalan, tempat yang pas banget buat ngopi sambil ngobrol sama warga lokal. Dan jangan salah, kuliner di sini juga juara. Coba deh mampir buat nyobain geblek atau growol, jajanan khas Kulon Progo yang gurih dan bikin lagi. Oh ya, di sekitar Wates juga ada destinasi menarik teman-teman, seperti Waduk Sermo dan Kali Biru yang terkenal dengan spot fotonya. Dan masih banyak spot-spot dan destinasi wisata yang teman-teman bisa explore di sini. Tapi itu bisa jadi agenda tambahan kalau lo ada waktu lebih ya teman-teman. Nah, yang paling asik dari jalur ini tuh kita bisa ngerasain transisi dari Jawa Tengah ke Yogyakarta. Jadi bukan cuman secara administratif, tapi juga secara nuansa. Logat warga mulai berubah, gaya ngobrolnya lebih kalem, dan papan-papan jalan udah mulai menulis Sugeng Rawuh, tanda bahwa kita udah deket jantung budaya Jawa. So, buat teman-teman yang mau masuk Yogyakarta dari barat, rute ini wajib dicoba teman-teman. Nggak cuma cepat, tapi juga penuh cerita. Nah, yuk terusin perjalanan kita, karena Jogja selalu punya kejutan di setiap sudutnya. Nah teman-teman, kita saat ini ada di sekitar Monumen Nyi Ageng Serang ya teman-teman. Jadi Monumen Nyi Ageng Serang ini ada di Simpang 5 Karangnongko, Wates, Kulon Progo. Merupakan penghormatan kepada pahlawan nasional yang berperang dalam perang Diponegoro di wilayah Menoreh. Patung ini menggambarkan Nyi Ageng Serang dengan gagah menunggang kuda sambil membawa tombak, simbol keberanian dan perjuangannya. Sayangnya banyak masyarakat yang keliru menyebut monumen ini sebagai patung kuda, sehingga mengaburkan identitas dan sejarah Nyi Ageng Serang. Sebenarnya pemerintah Kulon Progo telah memperbesar dan memperjelas patung ini teman-teman, agar lebih dikenal dan dihargai oleh masyarakat. Untuk perjalanan dari Wates ke kota Yogyakarta tersedia beberapa pilihan transportasi. Kereta api dari stasiun Wates ke stasiun Tugu, Yogyakarta beroperasi setiap 2 jam dengan durasi sekitar 24 menit. Alternatif lain adalah menggunakan bus AKDP rute Jogja Wates yang memiliki sekitar 20-an pemberhentian ya teman-teman, termasuk di jalan Imogiri Timur dan juga di Jalan Sutijab Wates. Perjalanan dengan kendaraan pribadi melalui Jalan Nasional 3 ini juga memungkinkan dengan jarak sekitar 31 km teman-teman. Nah, kita akan terus menelusuri Jalan Jogja Wates ini, dan kita akan menemukan atau melewati sebuah landmark juga teman-teman, jembatan Kali Progo atau jembatan Bantar ya teman-teman. Sahabat jelajah, sekarang kita lagi ada di salah satu titik penting ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman masuk Jogja dari arah barat, yap, ini adalah kita ada di jembatan Progo ya teman-teman, atau juga sering disebut sebagai jembatan Bantar. Dari sini kita resmi ninggalin Kabupaten Kulon Progo ya teman-teman. Kenapa disebut Kulon Progo? Karena perbatasannya adalah Sungai Progo ini teman-teman. Jadi Kabupaten Kulon Progo itu ada di sebelah barat kali atau Sungai Progo ya. Dan kita masuk ke sisi barat Yogyakarta. Tapi sebelum lanjut gas, kita nikmati dulu ya teman-teman suasana di sekitar sini. Karena tempat ini bukan sekedar jembatan biasa teman-teman. Jembatan ini membentang di atas Sungai Progo, sungai terbesar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ya, dan panjangnya kurang lebih sekitar 140 km dan mengalir dari lereng pegunungan Merbabu, Sumbing, dan juga mungkin Gunung Sindoro ya teman-teman, terus nyambung sampai ke Samudra India. Gede banget teman-teman. Sungai ini benar-benar punya peran penting buat kehidupan masyarakat di sekitarnya, dari irigasi sawah,
sumber air, sampai jadi jalur rafting seru buat yang suka tantangan. Jembatan Progo sendiri punya sejarah panjang. Awalnya jembatan ini dibangun buat menghubungkan jalur utama Purworejo Yogyakarta. Dulu waktu sebelum ada jembatan permanen, orang-orang katanya harus nyeberang pakai perahu teman-teman atau rakit. Kebayangkan ribetnya? Nah, setelah jembatan dibangun, arus barang dan orang makin lancar. Sekarang jembatan ini jadi satu penghubung utama jalur selatan Jawa, apalagi buat pemudik pas musim lebaran teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan, bentuk jembatan ini khas banget. Struktur besinya kokoh dan panjang. Jadi pas lewat sini tuh berasa lagi melintas gerbang masuk ke Yogyakarta. Kalau sore hari langitnya bisa orange kemasan, dan dari atas jembatan teman-teman bisa lihat Sungai Progo membentang luas di bawah. Suasana yang bikin pengen berhenti sebentar buat ambil foto kan. Nah, di sekitar sungai ini juga banyak cerita rakyat dan sejarahnya. Sungai Progo pernah jadi batas alami antara wilayah kerajaan di masa lalu. Ada juga kisah tentang tokoh-tokoh pejuang yang dulu sembunyi atau menyusun strategi di sekitar sungai ini. Bahkan di masa perang kemerdekaan, wilayah sekitar Sungai Progo ini punya peran dalam pergerakan perang gerilya. Oh ya, di bagian selatan sungai ini juga ada Bendung Kamijoro ya, yang sekarang jadi destinasi wisata dan edukasi. Tempatnya kece banget teman-teman, buat piknik keluarga atau sekedar ngadem sambil nikmati aliran dan taman yang tertata rapi. Balik lagi ke jembatan ya teman-teman. Setiap kali melintasi, sebenarnya kita nggak cuma nyeberang sungai teman-teman, tapi juga nyeberang waktu dari masa lalu yang penuh cerita ke masa kini yang makin berkembang. Jembatan Progo ini jadi saksi bisu perkembangan wilayah Jogja bagian barat. Dari yang dulunya sepi, sekarang makin hidup. Jadi buat teman-teman yang lagi riding atau road trip ke Jogja, jangan cuma lewat aja ya. Luangkan waktu buat nikmatin jembatan Progo ini, rasain anginnya, lihat aliran sungainya, dan hayati suasananya. Karena kadang momen-momen sederhana kayak gini yang justru paling berkesan dalam perjalanan. Nah, yuk lanjut gas lagi teman-teman. Jogja masih dikit lagi, dan masih banyak cerita seru yang akan kita lalui teman-teman. Nah sahabat semuanya, barusan kita melewati daerah Hambar Ketawang ya teman-teman. Tadi terdapat rest area dan juga pusat oleh-oleh ya teman-teman. Ada bakpia kencana dan teman-teman bisa berhenti dan beristirahat. Nah di depan kita ini kita melewati sebuah pertigaan teman-teman. Jika kita ambil kanan, teman-teman akan mengambil jalur ring luar ya teman-teman, ring road selatan. Dan jika kita lurus, maka kita akan masuk ke kota Yogyakarta. Nah kita akan mencoba lurus teman-teman untuk masuk ke kota Yogyakarta. Nah teman-teman kalau mau ke arah ring road bisa ke kanan ini, atau menuju ke Bantul juga. Nah kita akan tetap lurus, dan kita di depan sana biasanya ada titik kepadatan teman-teman, karena ada lampu traffic lights yang mempertemukan 3 jalur ya teman-teman, dari arah depan, dari arah kota Jogja, kemudian ada sebelah kiri nanti jalur ring road utara atau dari arah Magelang ya teman-teman. Nah penumpukan kendaraan biasa terjadi di daerah sini untuk antrian ya teman-teman, apalagi di momen-momen liburan teman-teman, liburan anak sekolah, kemudian liburan lebaran, itu kendaraan cukup padat. Nah kita akan terus lurus untuk menuju ke kota Yogyakarta. Ya, kita akan melihat bagaimana situasi di lalu lintas pintu masuk, dan dari awal tadi kita sudah
melewati jalur dari perbatasan barat Yogyakarta ya teman-teman, dari Purworejo menuju ke Yogyakarta. Nah, kita ambil ke kanan ya teman-teman, kalau lurus tadi ke arah Magelang. Oke sahabat jelajah semuanya, perjalanan kita telah sampai di ujung ya teman-teman. Kita sudah memasuki kota Yogyakarta dan terpantau lalu lintas cukup padat ya teman-teman, karena video ini saya ambil di masa-masa libur lebaran ya teman-teman, dan banyak sekali para wisatawan yang akan menuju beberapa destinasi wisata di kota Yogyakarta maupun di area pinggiran kota. Dan terlihat dari beberapa plat kendaraan, terlihat plat-plat dari luar kota. Nah, kita akan mengakhiri perjalanan kita kali ini melalui perbatasan barat Yogyakarta Purworejo menuju ke kota Jogja. Dan untuk beberapa video mendatang, kita juga akan melihat situasi di kota Yogyakarta dan beberapa destinasi menarik ya teman-teman. Dan teman-teman, jika video ini memberikan informasi dan juga hiburan menarik, silahkan sukai ya teman-teman, dan juga bagikan kepada teman-teman yang lain. Dan juga jangan lupa untuk mensupport kami teman-teman, untuk subscribe channel Layar Jelajah ini untuk informasi dan penjelajahan lainnya. Semoga menghibur. Salam. Layar jelajah, buka mata.